Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat validasi simpan ya. Membuat validasi simpan dengan PHP. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat inputan ya. Ada nama ya, ada kelas dan ada jurusan ya. Nah, bagaimana saat proses menyimpan ya, jika kosong nanti akan keluar fungsi validasi peringatan ya. Nah, kita akan membuatnya dan kita kemarin sudah membuat prosesnya, proses penyimpanannya dari file index gitu ya. Jadi kita akan membuat kode untuk validasi simpan saat proses menyimpan data pada PHP gitu. Nah, di sini kita coba ya. Nah, di sini kan masih belum ada validasinya. Jadi kosong, nama mahasiswa kosong, kelas kosong, tapi masih bisa tersimpan ya. Nah, kita tidak mau seperti ini. Kita akan membuat validasinya. Nah, kita akan langsung lanjut ke dalam kode ya. Nah, di sini kita akan lanjut ke dalam kode proses waktu penyimpanannya. Nah, di sini sebelum melakukan penyimpanan ya, kita buat fungsinya. Kita menggunakan fungsi if ya, jika artinya jika pos ya, jika pos nama ya, jika pos nama dari inputan nama sama dengan kosong ya. Nah, nama sama dengan kosong ya, maka ya di sini akan membaca maka echo ya. Kita membaca scriptnya dulu, bikin fungsi script ya, buka kurung script, kemudian tutup kurung script. Nah, kita setelah itu di dalam script kita membuat alert ya. Jadi peringatan. Jika kosong ya, jika kosong akan mengeluarkan fungsi nama tidak boleh kosong itu. Nah, ketika mengeluarkan fungsi kemudian kita larikan window ya dot location ya, artinya ketika kita mengeluarkan peringatan nama kosong ya. Nah, di sini akan balik lagi ke dalam file index.php gitu. Window.location sama dengan index.php artinya ya, ketika nama ini kosong akan keluar peringatan nama ini tidak boleh kosong, kemudian akan balik ke dalam file index.php. Nah, kita akan membuat pengecualian yang kedua, else if ya, artinya kecuali jika pos kelas kosong sama dengan seperti yang atas ya. Nah, tinggal ganti post name ya, dari inputan kelas sama dengan kosong ya, maka echo ya, kita buka scriptnya lagi, script kemudian kita copy aja biar cepat, tutup script.
munculkan alertnya, kelas tidak boleh kosong gitu. Jadi mudah untuk membuat validasi simpan ini sangat mudah ya, ketika sebelum melakukan proses penyimpanan gitu ya. Boleh dengan cara yang lain juga boleh, tidak banyak variasinya. Kita kasih contoh variasi yang model alerik ya, jadi nanti akan timbul di atas untuk validasinya. Nah, jika kosong kelas akan balik lagi ke file index.php. Nah, di sini ada persyaratan yang ketiga, kecuali jika kecuali jika expose jurusan kosong ya. Jurusan kosong ya, sama dengan kita buka kurung echo. Nah, ini keluarkan aleriknya lagi sama seperti yang di atas ya. Alerik ya, jurusan tidak boleh kosong gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, semua tergantung, validasinya tergantung keinginan teman-teman ya, ingin seperti apa ya. Banyak cara untuk membuat validasi waktu proses penyimpanan. Nah, ketika sudah selesai, kita membuat pengecualian, kecuali ya selain semuanya sudah terisi, nanti akan tersimpan ke dalam tabel mahasiswa gitu. Nah, kita simpan, kita Ctrl S, nanti kita akan coba ya, kita akan coba. Nah, ketika namanya kosong ya, kita proses. Nah, dia akan proses nama, tidak boleh kosong. Ketika sudah diisi, kelas tidak boleh kosong. Ketika nama dan kelas diisi, jurusan tidak diisi, nah jurusan tidak boleh kosong. Ketika semua diisi ya, nah di sini nama mahasiswa, jurusan, kelas semua terisi gitu. Jadi untuk validasinya bisa dibikin seperti itu sebelum melakukan penyimpanan ke dalam tabel mahasiswa. Jika teman-teman ingin menambah wawasan di dunia pendidikan coding, teman-teman bisa kontak kami, kita akan bagi shortcode-nya dan bisa dikembangkan sebagaimana keinginan teman-teman ya. Di sini kita hanya memberikan suatu contoh validasi simpan ya, agar lebih mudah di dalam pengertian coding untuk validasinya gitu. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa bantu dunia pendidikan, khususnya programmer ya.